I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Siap mulai belajar? Oke, sebelum belajar, kita baca doa terlebih. Disiapin dulu. Siap, duduk yang rapi. Siap. Belum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arjuna, Asri, Pak, memasuki materi hari yang akan disampaikan. Kita melakukan, kita bernyanyi dulu ya, biar tambah semangat. Kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Tadi kita menyanyikan lagu apa? Indonesia Pusaka. Karena mereka itu berkaitan dengan Indonesia. Jadi menjadi nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang wilayah perairan. Kemarin kita membahas tentang wilayah daratan. Wilayah daratan di Indonesia itu mencakup apa saja? Sekarang wilayah perairan. Ada yang tahu nggak wilayah perairan Indonesia adalah Indonesia bisa disebut juga dengan negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia itu mencakup lautan atau perairan. Waktu kemarin kan yang dibahas itu wilayah Indonesia itu terdiri dari negara kepulauan, disebut negara kepulauan. Sekarang Indonesia itu disebut dengan negara maritim, yaitu negara yang batasannya itu dikelilingi oleh lautan atau perairan. Perairan adalah bagian penting dari kedaulatan negara yang mempengaruhi kewajiban dan kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, pada kategori perairan untuk memahami peran warga dalam menjaga kedaulatan dan lingkungan laut. Wilayah perairan itu apa yang kalian ketahui tentang wilayah perairan selain lautan? Danau. Lagi?
definisi dan batas. Nah, pada materi kali ini kita itu akan membahas batas wilayah perairan, batas laut Indonesia. Oke. Wilayah perairan adalah kumpulan massa air baik dinamis mengalir maupun statis tergenang yang mencakup perairan pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial. Wilayah ini merupakan bagian dari kedaulatan negara yang diatur oleh hukum internasional dan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Contohnya mencakup laut teritorial 12 mil, sungai, dan danau. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif atau ZE atau sejauh 200 mil dan landas kontinen. Potensi utamanya meliputi perikanan, pelayaran, dan energi. Jadi, ini itu batas wilayah laut Indonesia sampai sini. Yang pertama yaitu daratan, kedua tentang laut teritorial. Ini batasannya 12 mil laut dan daratan. Ketiga, zona ekonomi eksklusif 200 mil, 250 dengan landasan kedua. Pedalaman. Ya. Semua perairan di sisi dalam garis pangkal luas kepulauan. Yang kedua yaitu laut teritorial. Ini jalur laut selebar 12 mil dari garis pantai. Jadi zona tambahan itu adalah zona lanjutan 12 mil dari laut teritorial. Jadi dibentuk zona tambahan dari laut teritorial. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZE. ZE adalah jalur 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Zona ekonomi eksklusif ini 200 mil dari garis pangkal. Terus ini landasan kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan lanjutan alamiah dari daratan. Ada contoh kasus nih, sebuah nelayan lokal memasuki laut teritorial negara tetangga karena perbedaan batas, memicu sengketa dan penanganan peralatan. Kasus ini menonjolkan pentingnya batas jelas pengetahuan warga dan mekanisme penyelesaian damai antar negara. Nah, contohnya misalkan ada nelayan. Nelayan ini tuh mencari ikannya melebihi batas wilayah laut Indonesia. Jadi masuk ke batas laut negara lain, maka akan mendapatkan sanksi karena bisa disebut ilegal penangkapan hasil laut. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh tidak boleh mengambil ikan melebihi batas wilayah laut Indonesia. Jadi setiap laut itu memiliki batasan-batasannya. Indonesia tadi batasannya dari laut teritorial ada 12 mil. Dari apa yang kedua tadi? Zona apa? Zona tambahan 12 mil. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif 200 mil. Nah, ada nih contoh. Kita berenang kalau kita berenang sejauh 100 km ke arah laut, apakah
Indonesia masih. Alasannya apa? Karena masih berada di wilayah Indonesia. Ya, karena tadi 100 km itu di bawah 200 mil laut. Posisi tersebut masih masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ada mau bertanya yang masih kurang paham? Itu yang tadi untuk tadi itu laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi, dan landasan kontinen itu disebutnya apa? Batas wilayah Indonesia. Ya. Ada contoh kasus. Ada kapal asing menangkap ikan di jarak 10 mil laut. Apa tindakan kita? Tembak. Apa tadi? Jarak 10 mil di laut. Ada yang mau menjelaskan? Jarak 10 mil tadi itu masuk tidak ke negara batas wilayah Indonesia, masuk nggak? Masuk. Berdasarkan hukum UNCLOS tahun 1982 dari hukum nasional Indonesia, jarak 10 mil itu masih termasuk dalam wilayah laut teritorial. Karena alasannya apa? Di wilayah ini Indonesia masih memiliki kedaulatan penuh untuk memberikan izin. Jadi tadi boleh apa tidak? Tidak. Alasannya karena masuk ke dalam wilayah laut teritorial Indonesia. Terus kan setiap pelanggaran itu harus dilaporkan. Nah, coba cara melaporkannya seperti apa? Karena tadi sudah melanggar. Memberikan bukti dengan cara mendokumentasikan, terus menegur, terus yang terakhir melaporkan ke pihak berwajib. Ada kapal asing lewat di laut di jarak laut 150 mil tapi tidak memancing atau melakukan kegiatan di wilayah kita, hanya lewat saja. Apakah boleh langsung ditembak? Terus tadi penjelasannya seperti apa? Berdasarkan wilayah laut 1982. Apakah boleh melakukan pemecahan masalah itu dengan tadi ditembak? Tidak ya. Karena yang pertama, status perairannya itu di wilayah zona ekonomi eksklusif, yaitu di bawah 200 mil. Tadi kan 150 ya. Rasanya tadi tidak boleh langsung melakukan tindakan tembakan, karena yang pertama status perairan berada
lintas damai. Ngerti gak maksudnya lintas damai? Masih diberi kebebasan masuk lewat zona ekonomi eksklusif, tapi tidak melebihi batas 200 mil. Boleh melintas saja boleh, tapi tidak boleh melakukan kegiatan seperti menyamarkan atau mengambil sumber daya laut. Jadi melintas saja boleh. Zona ekonomi eksklusif itu memiliki navigasi lintas damai. Yang ketiga, penembakan itu adalah upaya atau opsi terakhir, bukan opsi pertama. Jadi kalau boleh langsung menembak, tapi ada alasannya. Misalkan alasannya tuh si kapal tersebut itu melarikan diri, berarti kan ada sesuatu ya, ada alasan kenapa gitu. Tadi katanya cuma lewat saja, tapi kenapa waktu ditegur malah melarikan diri? Itu boleh langsung melakukan pendalaman adalah coba satu orang jelasin kita yang terletak pada sisi darat dari pangkal air terendah dari garis pantai Indonesia. kedua perairan kepulauan. Baca kamu. Laut teritorial adalah wilayah Laut teritorial. laut teritorial adalah wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal kepulauan Indonesia sampai dengan pelabuhan Sini. Kemudian laut yang tadi selain laut tersebut. Terus zona ekonomi eksklusif, siapa yang mau bacakan? Apa itu zona? Nah, Potensi dan karakteristik perairan Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki luas laut total mencapai 5,8. Dua, kekayaan hayati yaitu seperti ikan, terumbu karang, dan laut. Dua, energi alternatif dan pertambangan, minyak lepas dan empat, jalur perdagangan internasional yang strategis. Hak warga negara dalam wilayah perairan. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam. Warga negara berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, di perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Ada yang ketiga, maksudnya itu apa? Warga negara. Warga negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pulau, seperti misalnya ingin menanam ikan, terus yang ada di laut apa saja, Ikan. terus kerang. Boleh ya, kita memiliki hak karena kita memiliki perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, navigasi dan pelayaran. Berhak menggunakan jalur laut untuk transportasi, pelayaran, dan navigasi lintas damai di perairan teritorial dan kepulauan. Navigasi pelayaran. Ke Jepang naik ini kapal laut, boleh nggak? Ekonomi eksklusif itu memiliki navigasi lintas.
Kita ingin melakukan penelitian di laut, misalkan peneliti apa ya? Hiu. Boleh tidak? Boleh. Kita memiliki energi, berhak memanfaatkan energi dari air, arus, dan angin di zona ekonomi eksklusif. Warga negara dalam wilayah perairan. Yang pertama, kepatuhan hukum, menaati regulasi hukum nasional dan konvensi internasional seperti hukum UNCLOS 1982 terkait hukum laut. Kedua, perlindungan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan laut dari pencemaran dan kerusakan, serta melakukan konservasi sumber daya hayati. Ketiga, menaati aturan nelayan. Nelayan wajib menangkap ikan sesuai norma, moral, dan regulasi yang berlaku. Tidak menggunakan pukat harimau atau bahan peledak. Empat, keamanan, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, terutama dalam penggunaan fasilitas pelabuhan. Kalau tadi mah kita itu wajib memanfaatkan. Yang sekarang itu tentang kewajiban warga negara dalam wilayah perairan. Pertama, harus taat hukum. Asal tidak boleh yang menggunakan bahan yang bisa merusak yang ada di bawah laut. Kalau nanti lautnya rusak, apakah kita akan bisa memanfaatkannya lagi? Nanti nggak bisa makan ikan lagi dong. Nggak bisa makan seafood. Yang langsung ke seafood. Kenapa nggak buka seafood aja? Sebagai warga negara yang baik, itu harus menjaganya dengan boleh ada yang mau ditanyakan? Materi hari ini semoga